Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang pengaruh Timur pada psikologi transpersonal. Baiklah, dalam pengaruh Timur pada psikologi transpersonal, kami akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama, menyatu dengan semesta, sebuah pendahuluan. Yang kedua yaitu filsafat India, pencerahan yang membebaskan. Yang ketiga yaitu ajaran utama Zen. Yang keempat ajaran Lao Tzu, jalan Tuhan. Yang pertama, menyatu dengan semesta, sebuah pendahuluan. Pendekatan psikologi Asia berbeda dengan psikologi Barat. Psikologi Asia didasarkan pada introspeksi dan pemeriksaan diri sendiri yang menuntun banyak energi. Sedangkan psikologi Barat lebih bersandar pada observasi tingkah laku. Meskipun terdapat perbedaan yang besar dalam hal kepercayaan maupun pandangan tentang dunia di antara agama-agama yang mengandung psikologi Timur, psikologi tersebut tidak terlalu berbeda. Cegijong merupakan salah satu teoretikus kepribadian modern yang paling mengetahui mengenai psikologi Timur. Beliau mengemukakan hal yang baru bagi ilmu pengetahuan positivistis melalui analisisnya yang ekstensif mengenai agama-agama Timur. Abhidharma, teori kepribadian Timur. Abhidharma berkembang di India pada 15 abad yang lalu atau lebih, yang sampai kini masih diterapkan oleh penganut Buddhis dalam berbagi bentuk sebagai penuntun oleh pikir. Nah, kata kepribadian serupa dengan konsep atta atau diri. Menurut asumsi dasar Abhidharma, adapun perbedaan ialah tidak ada diri yang benar-benar kekal, yang ada hanyalah sekumpulan proses impersonal yang timbul dan hilang. Apa yang tampak sebagai diri adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian tubuh, yaitu pikiran, pengindaan, hawa nafsu, dan ingatan. B. Makna emptiness di dalam Buddhisme. Emptiness atau kekosongan merupakan realitas tertinggi dan terakhir di dalam Buddhisme. Untuk dapat memahami arti kekosongan yang sesungguhnya, kita harus melepaskan diri dari konsep kekosongan yang sering muncul di kepala kita melalui konsep bahasa. Seseorang ahli mengenai Buddhisme atau Masao Abe menyebutkan 3 hal yang dapat disimpulkan mengenai konsep kekosongan di dalam Buddhisme, yaitu yang pertama, kekosongan ialah konsep yang paling ultim di dalam Buddhisme yang tidak dapat direifikasi dalam konsep-konsep buatan manusia. Nah, dengan kekosongan ini, Buddhisme berusaha melampaui semua dualitas yang ada pada manusia seperti baik buruk, jiwa badan, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu realitas tertinggi di dalam Buddhisme bukanlah Tuhan ada ataupun substansi, melainkan kekosongan, dan orang bisa terbebas dari semua bentuk reifikasi konseptual. Yang ketiga, kekosongan sebagai realitas ultim di dalam Buddhisme harus dikosongkan dari semua bentuk keterikatan terhadap konsep kekosongan. Nah, menurut AB kekosongan yang sesungguhnya bukanlah keadaan yang bersifat statis, melainkan dinamis untuk mengosongkan segala sesuatu termasuk dirinya sendiri. Yang C, mengejar kesempurnaan hidup. Dalam Buddhisme, kekosongan adalah kesempurnaan tertinggi yang dapat dicapai manusia ketika manusia mampu menegasi secara total dirinya sendiri, dan juga telah menegasi segalanya sesuatu yang memiliki substansi. Maksudnya itu yaitu setiap orang Buddha ingin mencapai kesempurnaan hidup, dan kesempurnaan hidup itu ialah nirvana, yaitu ketika setiap bentuk samsara atau penderitaan telah dilampaui.
Nah, AB pula berpendapat kekosongan diri yang sempurna hanya dapat dicapai dengan cara melampaui nirvana dan kembali serta bekerja di tengah penderitaan di dunia yang terus berubah. Nah, artinya, nirvana dalam Buddhisme merupakan upaya manusia untuk menentang dan melawan penderitaan, yaitu samsara. Nah, jadi kekosongan dalam Buddhisme ini layak mendorong manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup karena dalam kekosongan ini manusia mencapai kebebasan dan kebahagiaan sepenuhnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sisi. Dua filsafat India, pencerahan yang membebaskan. Tokoh awal Buddhisme, Mengestus pertama ajaran ini adalah Siddhartha Gautama, seorang pangeran dari keluarga istana di Nepal. Beliaulah yang disebut dengan Buddha yang sudah dicerai pada masa-masa awal Buddhisme. Para penganutnya selalu merujuk pada pengalaman pencerahan yang di jalan Buddha. Pencerahan merupakan dasar yang penting dalam ajaran ini. Ajaran Buddha didasarkan pada pencerahan dan tujuan ialah membimbing orang menuju kelepasan seperti yang diperoleh Sang Buddha. A. Jalan menuju keselamatan. Untuk dapat mengetahui jalan menuju keselamatan terlebih dahulu, perlu diketahui konsep tentang kebenaran menurut Buddha. Kebenaran mulia yang menjadi inti ajaran Buddha adalah 4 kebenaran mulia sebagai berikut. 1. Kebenaran mulia tentang penderitaan. 2. Kebenaran mulia tentang sebab penderitaan. 3. Kebenaran mulia tentang melenyapkan penderitaan. Dan keempat, kebenaran mulia tentang jalan menuju pelenyapan penderitaan. Bagi Buddha, kelahiran umur tua, sakit mati, dipisahkan dari orang yang dikasihi dan tidak mencapai apa yang diinginkan adalah penderitaan. Semua yang melekat di dunia ini adalah penderitaan. Jalan untuk menghilangkan penderitaan adalah menghapuskan keinginan secara sempurna untuk dapat bebas dari penderitaan. Manusia harus membuang keinginan menyangkalnya, memisahkan dari dirinya, dan tidak memberi tempat baginya. Jalan menuju penghentian penderitaan disebut dengan jalan tengah. Karena ia menghindari 2 ekstrim, yaitu 1. Mencari kebahagiaan melalui kesenangan dari India yang bersifat rendah, namun tidak menguntungkan dan menjadi jalan bagi orang-orang pada umumnya. Yang kedua, mencari kebahagiaan melalui self-mortification dalam berbagai bentuk ekskestisme yang bersifat menyakitkan, tidak layak, dan tidak menguntungkan. Adapun jalan tengah disebut dengan 8 alan kebijakan Noble Exforfat karena terdiri dari 8 kategori, yaitu yang pertama pengetahuan yang benar, yang kedua kehendak yang benar, yang ketiga pembicaraan yang benar, 4 perilaku yang benar, 5 pekerjaan yang benar, 6 usaha yang benar, 7 pemikiran yang benar, dan yang 8 konsentrasi yang benar. Di 8 langkah ini dibagi menjadi 3 pokok, yaitu kebijakan, kelurusan, dan samadhi. Kedelapan jalan ini membawa manusia pada pelenyapan penderitaan. Terus yang B itu 3 ciri pokok benda-benda. Segala sesuatu bersifat fana. Setiap benda bersifat fana, berubah-ubah. Tidak ada yang tetap. Menurut Buddha, perubahan benda-benda inilah yang menyebabkan ketidakbahagiaan manusia. Sebab segala sesuatu berubah, tetapi manusia menginginkan sesuatu yang tetap. Yang selanjutnya, segala sesuatu mengandung penderitaan. Hal-hal yang berkaitan dengan manusia mengandung penderitaan. Benda-benda yang kita tangkap dengan
caindra memiliki potensi untuk menimbulkan penderitaan pada manusia. Yang selanjutnya, segala sesuatu adalah tanpa ego. Segala benda bersifat fana dan maya menyebabkan segala sesuatu tanpa ego, tanpa jati diri. Hal ini pula berlaku bagi manusia. Menurut Buddhisme, manusia tidak memiliki jiwa. Semua yang ada pada manusia bersifat fana dan suatu waktu akan lenyap. Jika ada yang tetap dalam diri manusia, hal itu bukanlah memiliki manusia. Manusia harus dapat menerima dirinya tanpa ego, tanpa jati diri, tanpa jiwa menyadari. Dari tanpa ego akan membantu manusia untuk menyadari bahwa keinginan pun bukan keinginan nyata karena muncul dari ego yang tidak nyata. Dengan melakukan ini, manusia akan bebas dari kegelisahan, hidup tenang dan tentram. Terus yang C, karma dan jalan hidup manusia. Karma adalah hukum sebab akibat bahwa setiap tindakan akan mendapatkan ganjarannya. Manusia harus menyadari bahwa ada kesamaan antara dirinya dan makhluk lain dan dengan alam. Kebersatuan dengan alam beserta isinya merupakan kebajukan yang harus dijalankan manusia. Dalam reinkarnasi, manusia akan berubah menjadi makhluk lain kalau ia memiliki kesadaran terhadap kesamaannya dengan isi alam. Ia akan terbebas dari karma dan ketertiban. Sebaliknya, jikalau memisahkan diri dari keseluruhan alam, perbuatan kerusakan dan menganggap diri lebih hebat dibandingkan makhluk lain, maka ia akan mengalami karma yang buruk. Baiklah, selanjutnya yaitu ajaran utama Zen. Adapun Zen ini merupakan salah satu aliran agama Buddha, yang mana aliran ini menekankan kepada ajaran meditasi. Oleh karena itu, aliran ini dikatakan sebagai aliran berkonotasi mistik. Aliran Zen dapat membuka pikiran kita dan mempertinggi kebijaksanaan manusia, dan ajarannya juga dapat menuntun manusia ke alam pembebasan. Adapun sejarah Zen. Nah, jadi Zen ini awal munculnya adalah berdasarkan kejadian Sang Buddha yang mana beliau mengajar di puncak Gunung Hering. Nah, Sang Buddha ini memetik setangkai bunga, namun tidak ada yang mengerti apa yang dimaksud Sang Buddha, kecuali Mahakasyapa. Nah, Mahakasyapa ini adalah murid Sang Buddha. Nah, yang mana Mahakasyapa ini menanggapi dengan senyum, dan Sang Buddha berkata, "Aku memiliki mata dharma dari doktrin yang benar dan pikiran yang indah akan nirvana. Semua ini telah aku wariskan kepada Mahakasyapa." Maka dari itulah peristiwa Zen muncul. Selanjutnya yaitu dasar ajaran Zen. Nah, yang pertama berhubungan dengan jiwa, ya diri untuk berlatih untuk mencapai kesempurnaan diri. Yang kedua berhubungan dengan pengetahuan. Nah, ajaran Zen adalah musuh terbesar baginya, karena pengetahuan akan menyeret orang-orang untuk memiliki perbedaan. Selanjutnya yang ketiga, berhubungan dengan kehidupan. Ajaran Zen bukan sesuatu untuk dibicarakan atau dipelajari oleh kita, karena ajaran ini adalah sesuatu untuk menolong kita mengubah kehidupan. Selanjutnya yaitu garis besar ajaran Zen. Nah, banyak jalur yang menuntun ke sang jalan, tetapi pada dasarnya hanya ada dua, yaitu yang pertama kebijaksanaan dan praktik. Nah, melalui kebijaksanaan yaitu berarti bahwa mencapai intisari melalui petunjuk dan meyakini semua makhluk hidup memiliki hakikat sejati yang sama, yang tidak terlihat, karena tertutup oleh sensasi dan delusi.
Selanjutnya melalui praktik, yaitu menunjuk pada 4 praktik yang meliputi menderita ketidakadilan, beradaptasi dengan kondisi-kondisi, tidak mencari apapun, dan mempraktikkan dharma. Yang keempat, ajaran Zen, berdamai dengan diri. Inti Zen adalah Sang Buddha, meditasi, dan pencerahan. Tanpa keduanya, tenggak Zen ini akan runtuh. Zen adalah benih Buddha yang berasal dari India. Pencerahan inilah tulang punggung tonggok dalam ajaran Buddhisme Zen. Nah, benih itu tumbuh dan berkembang di Tiongkok, kemudian berbuah di Jepang. Di Jepang, Zen melatar belakangi filosofi, arsitektur, taman, dan ruang, seni merangkai bunga, seni drama, upacara minum teh, permainan pedang pendekar samurai Jepang, dan ilmu bela diri. Nah, esensi Zen adalah mencapai penerangan atau pencerahan. Adapun yang bisa dilakukan untuk mencapai pada inti diri adalah yang pertama yaitu meditasi untuk pencerahan, yang kedua pencarian di dalam, yang ketiga pengalaman langsung, yang keempat laku bukan filsafat, yang kelima adalah kesadaran hisirio atau menjadi sederhana. Selanjutnya, jalan tengah Zen mengajarkan kita untuk tidak menjadi ekstrim dalam hal apapun, apa yang harus dilakukan tanpa pamrih. Yang keempat yaitu ajaran Laozu atau Jalan Tuhan. Ajaran Tao tidak dapat dipisahkan dari kitab yang ditulis oleh Laozu, berjudul Tao Te Ching. Kitab tersebut sangat melingkupi ajaran yang di bawahnya. Terdapat 2 kata penting dari buku Laozu yaitu Tao dan Te. Tao sendiri berarti jalan, yang diartikan sebagai jalan menuju Tuhan atau Zat yang Maha Kuasa. Sedangkan Te yang berarti akhlak mulia, menerangi manusia tentang jalan Tuhan dan mengajak mereka berakhlak mulia yang berasal dari iman yang penuh dan amal yang tulus sesuai dengan hukum-hukum itu. Dalam Taoisme, telah lebih mendahului dan meliputi alam semesta. Tao tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, namun Taoisme berpendapat bahwa hal ini dapat diketahui dan prinsip-prinsipnya dapat diikuti. Tao dibaratkan sebagai air, yaitu jelas, tidak berwarna, biasa, namun semua makhluk bergantung padanya. Dan bahkan batu yang paling berat tidak dapat berdiri di jalan selamanya. Artinya bahwa Tao merupakan prinsip dari segala sesuatu yang menjadi suatu kesatuan. Laozu mengajarkan bahwa agama yang sejati adalah mengenal Tuhan dan menjadikan kehendak seseorang itu dalam keselarasan penuh dengan kehendak dan maksud Tuhan. Tanpa ilmu atau akal kehidupan, yang yaitu akar kepribadian, maka seseorang akan menjadi buta sehingga dia berbuat jahat. Jalan Tuhan atau Tao adalah suatu rahasia. Dalam aspek transendentalnya, hal ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tidak terjangkau akal pikiran, hanya dapat dikenali dengan penglihatan rohani tanpa dihalangi nafsu pribadi. Jalan Tuhan membawa segala sesuatu menjadi ada, memelihara dan mencukupinya dengan rezeki, serta membimbingnya ke arah tujuan yang ditentukan, yakni kesempurnaan. Jalan Tuhan tidak dimiliki seseorang, namun jika seseorang itu baik, maka jalan itu akan berada di sampingnya. Jalan Tuhan itu tidak terbagi-bagi, dia hanya bersama orang-orang baik. Manusia hanya mengetahui jalan Tuhan sepanjang yang diwahyukan kepadanya, dan penting bagi kita mengenal Tuhan dan mencapai kedekatan dengannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Kami tutup presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.